Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang intinya kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu kebersamaan kita di Majelis Taklim Sahabat Surga. Ya, tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan tentunya sampai umatnya yang istiqomah di akhir zamannya mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu, mari kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Yang kami takzimi Ustadz Didi Haryadi Gurunda yang senantiasa membersamai kita MT Sahabat Surga dalam kajian rutin sore hari ini. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita simak lantunan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Teh Fida ya. Teh Fida, Assalamualaikum Teh Fida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun Teh Fida. Teh Fida akan menyampaikan surat Al-Imran ayat 9 itu ya. Maka dipersilakan Teh Fida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair, Teh Fida, sehat berkah selalu Teh Fida. Nuhun. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita kembali simak kajian Ma'rifatullah series yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi Haryadi. Tema yang akan dibawakan beliau yaitu Allah Al-Jami, kemacetan di Padang Mahsyar ya, Masya Allah. Ini suatu kajian yang luar biasa yang akan kita simak bersama. Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk membuka layar videonya, kami persilahkan supaya bisa menyimak dengan seksama. Nah, kemarin kita waktu kajian offline sangat terasa betul ya, Mas Didi ya. Kalau dengan offline dengan online sangat berbeda ya. Ya kalau misalnya bisa membuka layar videonya sangat baik, sangat bagus ya supaya bisa fokus mendengarkan kajian. Juga di sini ada Teh Lela yang sedang bekerja, sehat berkah ya Teh Lela ya. Nah, lihat luar biasa masih bekerja di Rumah Sakit Al Islam, Masya Allah sehat berkah semuanya juga Bapak Ibu yang menyimak sore hari ini. Ustadz, ada permintaan dari sahabat surga jamaah diperpanjang waktu diskusinya Ustadz. Jadi nanti Ustadz mungkin akan menyampaikan kajian sampai jam 17.15-an. Jadi 1 jam nanti dipersilakan para jamaah sahabat surga untuk bertanya baik secara langsung atau dengan kolom chat. Izin ya Bapak Ibu bertanya satu orang satu dengan pertanyaan singkat dan tentunya diharapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema supaya memperkaya khasanah dalam kajian sore hari ini. Dan ketika Ustadz melaksanakan kajian jangan lupa
ingatkan kembali untuk menertibkan mikrofonnya, senantiasa off-kan, tapi tentunya kalau Ustadz minta interaktif, jangan sungkan untuk membuka mikrofonnya. Baik, itu mungkin Ustadz dipersilakan untuk memulai kajian sore hari ini. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi. Mohon izin dimulai Pak Dokter. Siap Ustadz. Ya, sudah kelihatan insya Allah. Ya, sudah kelihatan Ustadz. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan Sahabat Surga di pekan ini. Mudah-mudahan Pak Dokter beserta keluarga besar senantiasa Allah bersamakan penuh keberkahan di dunia. Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Juga di sini ada Ustadz Eko juga hadir. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat surga yang lain, Teh Fida juga hadir. Walaupun kemarin tidak sempat silaturahim di rumah ya, di kajian di pekan yang lalu ya di rumah saya. Mudah-mudahan ke depan bisa silaturahim insya Allah. Juga seluruh sahabat surga yang saya tidak bisa sebut satu persatu, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sahabat surga di sore hari ini menjadi senantiasa menjadi cara terbaik dan terindah kita untuk terus irtibatul ukhuwah, mempererat ikatan hati di antara kita. Juga mudah-mudahan untuk terus mengistiqomahkan ketaatan kita, karena kita punya tagline dan punya visi bersama-sama Pak Dokter ya, ingin bersama-sama sampai ke surga insya Allah. Maka mudah-mudahan setiap lingkaran iman dan lingkaran iman yang kita senantiasa lalui setiap pekan, sebagaimana janji baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah, semakin mendekatkan kita ke pintu surga insya Allah. Juga sekarang ada Mbak Kanin ya, ini salah satu keluarga kita juga dari Bali Pak Dokter ya, alhamdulillah kita nambah saudara ya. Juga banyak yang hadir juga di pertemuan hari ini. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan hari ini kita masih di suasana bulan Zulhijjah ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an At-Taubah 36 bahwa Zulhijjah merupakan arba'atun hurum, merupakan bulan-bulan yang hurum yang Allah sebutkan di At-Taubah 36. Yang disebut hurum kata Ibnu Katsir adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Dan kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan bulan yang hurum, bulan yang penuh keagungan itu adalah setiap kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya, dan setiap kemaksiatan kita dilipat gandakan dosanya. Dan pertemuan kita tentu saja Pak Dr. Wedi ya, di bulan Zulhijjah ini tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berada di bulan hurum yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram dan Rajab. Itu penjelasan Rasulullah di hadis riwayat Imam Bukhari tentang 4 bulan yang dimuliakan. Dan hari ini, Pak Dokter ya, tentu saja kita sedang berada di hari-hari yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik ya. Ayyamut Tasyrik. Dan sekarang tanggal 12 Zulhijjah disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perputaran sepanjang tahun ada 3 hari yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik yang ada hanya di bulan Dzulhijjah. Yang disebut Ayyamut Tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjahnya yang kemarin kita sholat Idul Adha itu disebut dengan Yaumun Nahar, Bapak Ibu ya. Kalau tanggal 10 namanya Yaumun Nahri. Tanggal 11 namanya Yaumut Tasyrik, tanggal 12 namanya Yaumut Tasyrik, dan tanggal 13 namanya Yaumut Tasyrik. 3 hari ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Dan Masya Allah kemarin Pak Dokter, saya ngisi khutbah Id di Masjid Al-Latif ya, di Kota Bandung. Itu terasa sangat mengharu biru. Karena ini mungkin pengalaman yang jarang saya lakukan mengisi khutbah Idul Adha. Karena biasanya di hari itu saya berada di Tanah Suci. Ya, tetapi karena tahun ini tidak membersamai jamaah berangkat ibadah haji, ada hikmahnya bisa mengisi khutbah Idul Adha kemarin di Al-Latif ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa tanggal 13 Dzulhijjah, kenapa tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah disebut dengan Ayyamut Tasyrik? Kalau setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, setiap bulan namanya Ayyamul Bait. Betul Bapak Ibu ya? Yang di sana kita dianjurkan melaksanakan saum. Saum Ayyamul Bait. Itu setiap bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Setiap bulan Hijriah. Kita melaksanakan saum 3 hari. Namun khusus di bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 disebut dengan Ayyamu Tasyrik ya. Yang disebut Ayyamu Tasyrik itu pendapat ulama ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau kata para ulama itu yaitu yusyrikuna ya, kemudian yakdaruna, kemudian juga wayabrozuna lisyam. Jadi kenapa 3 hari disebut dengan hari-hari tasyrik? Karena hari itu di mana kita menakar, mengukur, dan menjemur daging di terik matahari. Setelah mendapatkannya di tanggal 10. Kan tanggal 10 itu hari penyembelihan. Nah, 11, 12, 13 itu hari bagaimana kita memanfaatkan daging kurban ya. Jadi mengukur, menakar, dan menjemur daging di terik matahari. Namanya Yaumut Tasyrik. Bapak Ibu ada yang belum kebagian daging? Nah, itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Hari-hari di mana kita menjemur daging ya dari hewan kurban. Namun kata Dr. Saleh Al-Maghomisi, seorang ulama terkemuka di Madinah, dan beliau pernah menjadi imam besar di Masjid Quba. Kenapa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan Ayyamut Tasyrik? Karena di hari-hari ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji fadkurullaha dzikran katsira, harus terus memperbanyak menyebut nama Allah dengan lantunan takbir. Maka memang di hari-hari ini Pak Dokter kita masih disunahkan untuk terus memperbanyak ucapan kalimat takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, walillahil hamd begitu ya ujung. Sebagaimana yang kita terus perdengarkan di setiap masjid di hari-hari tasyrik ini. Itu adalah takbir. Maka inilah hari-hari kita terus memperbanyak zikir kepada Allah
dengan salah satunya adalah terus mengumandangkan kalimat takbir. Maka disebut dengan hari-hari tasyrik. Jadi pertanyaannya boleh Pak Dokter, Bapak Ibu sampai tanggal 13 kita masih bertakbir? Itu masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Selama kita masih di hari-hari tasyrik begitu. Baik. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah ini juga merupakan penutup ya di bulan Hijriah ya, di bulan Hijriah, dan mari kita tutup tahun Hijriah ini dengan versi terbaik iman kita, versi terbaik ketaatan kita, versi terbaik keindahan akhlak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujung. Mari kita tutup 1446 Hijriah ini dengan versi terbaik keimanan kita, versi terbaik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Ya begitu. Kenapa? Karena Rasul senantiasa menjelaskan kepada kita amal terbaik itu di ujung, ya, di ujung. Dan mudah-mudahan nanti Pak Dokter kita memasuki 1447 Hijriah ya. Itu menjadi tahun-tahun terbaik iman kita, ibadah kita yang kita miliki. Andaikan di tahun itu memang tahun kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 1447 Hijriah ini tahun yang bisa mengantarkan kita ke surga insyaallah. Baik. Kita mulai Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan masuk ke salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang para ulama kita membahas nama ini sangat berkaitan dengan akhirat ya, yaitu pertemuan kita di padang mahsyar. Namun kita lihat setidaknya ada dua penjelasan dari para ulama kita terkait siapa Allah Al-Jami itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat Allah Al-Jami kita temukan pertama di surah Ali Imran ayat 9. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Fida ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi. Ya. Di sana ada kata jami' ya. Liyaumil la raiba fi. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau jami'un nasi yang maha mengumpulkan manusia. Liyaumin la raiba fi. Pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Yang disebut Pak Dokter yaumul la raiba fi ini adalah nanti kelak di padang mahsyar atau di akhirat. Ya. Jadi akhirat ini sebuah kepastian yang tidak ada keraguan padanya. Pasti akan terjadi. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau jami'un nas, yang maha mengumpulkan semua manusia. Liyaumil la raiba fi, di hari atau pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya hari akhirat di padang mahsyar. Ya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, yang disebut jami'un nas, yang mengumpulkan manusia, itu dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Semuanya dikumpulkan ya di tempat yang sama yang disebut dengan mahsyar. Ya. Mahsyar. Baik, ini yang pertama. Berarti Al-Jami itu yang maha mengumpulkan Bapak Ibu ya. Yang maha mengumpulkan. Ini kita temukan di surah Ali Imran ayat 9. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia-manusia di terakhir sebelum hari kiamat. Nanti setelah terjadi hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan semuanya yang disebut di sebuah tempat namanya Al-Hasyr atau Mahsyar Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, kita menemukan di surah An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Bapak Ibu. Jadi di sini ada yang reunian Pak Dokter ya. Sesungguhnya Allah maha mengumpulkan al-munafiqin, orang-orang munafik,
wal kafirin, orang-orang kafir, fi jahannam, di sebuah tempat bernama neraka jahanam, jami'an, semuanya. Di sini kita menemukan juga nama Allah Al-Jami. Kalau tadi kan Jami'un Nas, yang mengumpulkan manusia di hari kiamat. Kalau di sini yang mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian, kama ja'alallahu ya al-darokatu fil jannah, ja'alallahu darokatu finnar. Sebagaimana Allah menciptakan tingkatan di surga, Allah pun ciptakan tingkatan di neraka. Jadi neraka dan surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Ya, bertingkat-tingkat. Bahkan kata Nabi, surga itu mi'at darajat, ratusan tingkat. Yang menarik, Bapak Ibu, tingkatan untuk surga namanya darajatun. Dan tingkatan untuk neraka namanya darokatun. Beda ya. Kama ja'alallahu darokatin fil jannah, ja'alallahu, Kama ja'alallah darojatin fil jannah, ja'alallahu darokatin finnar. Surga dan neraka ada tingkatan-tingkatannya. Yang membedakan, kalau untuk surga disebut dengan darojat. Kalau untuk neraka disebut dengan darokat. Dua-duanya sama, artinya tingkatan. Jadi ada kelas-kelasnya Pak Dokter. Begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tingkatan dalam untuk surga namanya darojat. Dan tingkatan untuk neraka namanya apa tadi? Darokat. Apa bedanya? Kalau darojat ke atas tingkatannya. Kalau darokat itu ke bawah. Maka surga yang paling spesial itu ada di atas. Dan neraka yang paling spesial itu ada di bawah. Ya, jadi yang paling spesial untuk surga di atas, yang paling spesial untuk neraka itu di mana? Di bawah. Karena darojat itu tingkatannya ke atas, sementara darokat tingkatannya kemana? Ke bawah. Di hadis riwayat Imam Muslim, surga paling atas itu namanya Firdaus. Ya. Kan kata Nabi, idza sa'altumullaha, kalau Anda minta sama Allah, ya, maka idza sa'altumullaha, ketika Anda minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu surga paling tengah dan paling atas, kata Nabi. Bapak Ibu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau minta, perbanyak minta akhirat. Jangan terus memperbanyak minta dunia. Ini yang pertama pelajaran dari doa-doa Nabi, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai permintaan dunia kita membuat kita tidak punya waktu untuk banyak meminta tentang akhirat kita. Kenapa Bapak Ibu? Kan Allah mengatakan di Al-Qur'an, ya, ma ja'alallahu qalbain fi zawf. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Kalau dada kita dipenuhi dunia akan kosong dari akhirat. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Kalau di sini terlalu kuat dunia akan lemah akhirat. Ya nggak gitu Bapak Ibu ya? Kalau di sini kuat akhirat akan melemah dunia. Nggak bisa dua-duanya dalam keadaan kuat. Karena kita tidak diciptakan punya dua hati dalam satu rongga dada. Kalau yang A kuat berarti yang B lemah. Kalau yang B kuat berarti yang A lemah. Itu seperti itu. Makanya kalau kita terlalu banyak meminta dunia, Bapak Ibu akan semakin tidak banyak meminta akhirat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di setiap doa-doanya paling banyak mengajarkan kita minta akhirat. Di antaranya hadis ini, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau Anda minta sama Allah, minta surga firdaus, Bapak Ibu. Ini minta dunia, minta akhirat. Ini minta akhirat, Bapak Ibu sekalian.
Makanya Pak Dokter Bedi ya, kita ini jangan terus berdoa sama Allah, Allahumma fajirna, ya Allah minta pajero gitu. Ya Allah minta pajero. Gitu ya. Perbanyak minta akhirat Bapak Ibu. Kenapa? Ini kalimat Amr Khalid. Semakin kita disibukkan untuk meminta dunia, semakin dilupakan untuk meminta akhirat. Karena di hati kita tidak diciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Ya. Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi zawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Ini Bapak Ibu. Sekarang saya tanya kepada Bapak, selama ini kita disibukkan minta yang mana? Minta dunia, minta akhirat. Gitu ya. Ini bahkan Pak Dokter ya, dalam ibadah saja, ini kritikan para ulama. Dalam ibadah saja kita selalu meminta dunia. Oh Bapak Ibu sekalian, kalau orang dalam ibadah saja selalu minta dunia, itu tanda hatinya sudah terlalu melekat dengan dunia. Ibadah itu Bapak Ibu adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita minta, seharusnya memperbanyak meminta yang lebih baik daripada dunia. Minta apa? Minta akhirat. Bapak Ibu sepakat gak? Akhirat lebih indah daripada dunia? Lebih baik daripada dunia? Lalu kenapa kita tidak belajar untuk meminta yang lebih baik daripada dunia itu? Makanya Bapak Ibu, salah satu tanda hati seorang hamba terlalu dekat dan melekat dengan dunia. Dalam ibadah saja minta dunia. Ibu kenapa tahajud Ustaz supaya glowing? Itu. Ibu kenapa sering saum Ustaz biar kolesterol turun, biar langsing. Kenapa selalu dipenuhi dunia? Padahal sudah Allah katakan dalam Al-Quran Bapak Ibu, ya, akhirat itu lebih indah daripada dunia. Orang yang cerdas pasti akan banyak meminta yang lebih indah itu. Betul tidak? Pasti banyak meminta lebih indah. Sekarang mari kita merenung selama ini Pak Dokter ya, yang sering kita kepinta kepada Allah, dunia atau akhirat? Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya itu mengajarkan kita tuh minta apa? Minta akhirat, bukan minta dunia. Walaupun saya tidak mengatakan dilarang minta dunia, tidak Bapak Ibu. Cuma Allah itu tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Kalau kita terlalu banyak menyimpan daftar-daftar permintaan kita kepada Allah bab dunia, akan semakin dilupakan untuk meminta kepada Allah bab akhirat itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Makanya karena Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada, mari kita belajar untuk minta akhirat. Dan Allah sampaikan di Al-Quran, kalau kita ngejar akhirat, dunia itu akan dapat, Bapak Ibu sekalian. Dunia itu akan dapat itu. Betul tidak? Dan tidak sebaliknya, akhirat tidak akan kita dapatkan kalau yang kita kejar adalah dunia itu. Kan itu sudah jadi prinsip di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi mengajarkan kita, kalau Anda minta kepada Allah, mintalah Firdaus, mintalah surga. Kita pas angkat tangan, Pajero deh. Gitu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Dan ketika minta akhirat pun, minta yang terbaik. Minta Firdaus Bapak Ibu sekalian. Bukan minta asal surga itu. Masya Allah, itu yang Nabi ajarkan kepada kita ya. Bapak Ibu, Allah itu tidak terbatas pengabulannya. Maka jangan membatasi permintaan-permintaan kita kepadanya. Minta yang terbaik. Dan tidak ada yang terbaik untuk kita kecuali Firdaus, Bapak. Nggak ada yang lain. Kenapa? Fa'innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena Firdaus paling tengah dan paling atas. Nggak ada yang paling terbaik untuk kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan begini Pak Dokter. Allahumma la isya illa isyatul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu bukan di sini, tapi di sana, di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Nabi sampaikan, Allahumma la isya illa isyatul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan kelak di akhirat. Dan kata ulama, wa inna sa'adata sa'adatul akhirah. Dan kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan akhirat. Dan tidak ada puncak kebahagiaan akhirat kecuali surga Firdaus, Pak. Maka Bapak Ibu, tidak ada doa terbaik yang harus sering kita pinta kecuali doa yang Nabi ajarkan ini. Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Maka seringlah minta
Firdaus. Bapak Ibu selama ini banyak minta Firdaus gak jujur? Kelihatan wajah-wajahnya sebenarnya jarang ini. Gitu ya. Nah, itu Firdaus itu Bapak Ibu paling atas surganya. Namanya darajat. Kalau surga itu ke bawah. Dan mohon maaf. Dan neraka itu kemana? Ke bawah. Dan neraka yang paling bawah, Bapak Ibu sekalian, ulama itu sepakat namanya Jahannam. Dan di ayat ini Allah sedang berbicara tempat atau tingkatan paling tinggi ya di neraka, namanya Jahannam. Siapa yang diisi di sana Bapak Ibu? Allah mengatakan Allah yang akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di tempat di neraka yang paling bawah ya, karena tingkatannya kan ke bawah. Namanya apa? Jahannam. Bapak Ibu, Nabi ketika kumpul bersama para sahabat itu dikagetkan dengan suara batu yang jatuh. Ya. Dikagetkan dengan suara batu yang jatuh dan kata Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian batu yang jatuh itu Allah lemparkan 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka, itu baru sampai dasarnya 70 tahun. Berarti Bapak Ibu bawah pisan tuh. Sangat bawah sekali. Dan itu Allah tetapkan bagi siapa Bapak Ibu? Jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannam. Ya. Tempat orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Tapi Pak Dokter ya, di neraka Jahannam ini yang paling bawah itu, kata Ibnu Katsir ada sebuah lembah. Namanya Wail, Bapak Ibu. Karena Wail ini wadi finari Jahannam min asfaliha. Sebuah lembah di neraka Jahannam yang paling bawah itu. Dan dalam Al-Quran ada 68 Wail. Saya sampaikan Pak Dokter ya. Allah menyebut kata wail itu dalam Al-Quran 68 kali di 68 ayat. Berarti ada 68 ayat, ada 68 perbuatan kita yang akan masuk ke lembah itu. Namanya apa tadi? Wail gitu ya. Di mana letaknya kata Ibnu Katsir? Fi nari jahannam min asfaliha. Di neraka Jahannam. Berarti paling bawah tidak? Paling bawah itu. Dan ternyata Pak Dokter, 68 perbuatan ini kadang tidak sadar menjadi kebiasaan kita. Padahal wail ini adalah sebuah lembah yang Allah siapkan di neraka Jahannam. Coba Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran. Dari 68 wail itu diantaranya apa? Wailul lil musallin. Ya, orang yang sholatnya lalai. Kemudian wailul lil mutaffifin, orang yang sering curang, kan begitu. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah, orang yang sering humazah dan lumazah. Siapa humazah itu? At-ta'nu fil wajhi, orang yang merendahkan orang dari depan, nyarekan, ngambek, kan begitu Pak Dokter ya. Ini sering nggak kita lakukan Bapak Ibu? Kadang sering itu. Kemudian apa yang disebut dengan lumazah atau nufil khalab, merendahkan orang dari belakang, gibah. Kadang kita bergibah nggak Bapak Ibu? Kadang kita bergibah itu. Secara tidak sadar, memang Jahannam itu disiapkan bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi di sana ada lembah yang diperuntukkan untuk 68 perbuatan. Dan 66 perbuatan itu kadang kita nggak sadar melakukannya. Wa'iyadzubillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi sahabat surga mah kelihatannya seumur-umur tidak pernah ada yang bergibah. Kelihatan wajah-wajahnya. Ini mah wajah-wajah anti gibah kelihatan ya. Amin. Iya Pak Dokter Dele. Sekarang kita nggak sadar. Humazah merendahkan orang dari depan, membuli, menghardik, ya, memarahi. Itu kan dari depan semuanya. Itu humazah. Dan ternyata humazah ini, Pak Dokter Dele, itu masuk ke dalam wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian juga lumazah at-ta'nu fil khalab, merendahkan orang dari belakang dengan namimahnya, kan gitu Pak Dokter ya. Dengan gibahnya, dengan buhtannya itu.
dan dengan banyak-banyak yang lain. Yang sering tanpa sadar salah satunya adalah bab ghibah. Betapa lancar lisan kita untuk merendahkan kehormatan orang dari belakang dalam obrolan-obrolan kita itu. Ya. Bukan kita, orang lain. Karena kalau sahabat surga mah nggak ada. Ini mah semuanya wajah-wajah anti ghibah insya Allah ya. Nah ini mungkin Pak Dokter kita akan butuh satu kajian khusus ya tentang 68 ayat tentang wail itu. Karena khawatir perbuatan-perbuatan itu tanda kutip terlalu akrab dengan keseharian kita. Padahal diancamnya dengan wail. Disiapkan sebuah lembah di neraka yang paling bawah bernama Jahannam. Ya, nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nama Allah Al-Jami yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan. Maksudnya adalah hari akhirat di padang mahsyar itu ya. Gitu. Akan ada celotehan Pak Dokter. Kita harus bisa bahasa Minang katanya. Kenapa kita harus bisa bahasa Minang? Karena kita semuanya akan berkumpul di padang gitu. Padang apa itu? Padang mahsyar Bapak Ibu ya. Begitu. Yang kedua adalah yang mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam semuanya. Ya. Baik, ini dua ayat yang menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Al-Jami'. Kalau begitu, Ibu dan Bapak, berarti siapa Allah Al-Jami' itu? Siapa Allah Al-Jami' itu? Yang mengumpulkan. Allah yang maha mengumpulkan. Baik, kita lihat. Secara bahasa, al-jami itu dari jama'a yazma'u, Bapak Ibu ya, artinya al-dhammu. Dhammu itu menghimpun dan mengumpul. Al-jam'u fil logoh ma'nahu al-dhammu. Ya, dari jami itu asal katanya jama'a yazma'u, jam'an ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-dhammu, menghumpul, menghimpun ya. Fa indama taqulu ya jama'tu yadayya. Ketika kita mengatakan Pak Dokter jama'tu yadayya, berarti kita sedang mengumpulkan tangan. Berarti gini Bapak Ibu. Berarti yang disebut jama' itu kan al-jamu itu menghimpun dan mengumpul. Makanya kalau ada kalimat jama'tu yadayya, aku mengumpulkan tangan, berarti ini nih. Bapak Ibu coba lihat tangan saya gini ya. Jadi mengepal. Jadi menghimpun semuanya Pak Dokter di sini. Ya, mengepal. Nah, begitu ya. Jadi dia mengumpulkan bagian-bagian suatu ya menjadi satu begini kan. Nah, ini namanya adalah jama'tu yadayya. Begitu. Menghimpun atau mengumpulkan setiap bagian menjadi satu. Maka nanti Bapak Ibu sejak manusia pertama sepanjang sejarah umat sampai nanti hari kiamat itu dikumpulkan menjadi satu itu. Di mana nanti? Di padang mahsyar, dan itu menjadi sebuah kemacetan terbesar yang akan kita alami nanti Bapak Ibu. Nanti kita menunggu keputusan Allah 5.000 tahun. Apa kita ini masuk neraka atau surga nanti? Maka kemacetan yang sangat mendebarkan setiap dada. Itu kemacetan ketika kita di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini layak ke surga atau ke neraka itu. Baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk padang mahsyar, para ulama itu memberikan dua penjelasan siapa Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan itu. Yang pertama adalah Allah alladzi yazma'u qulubal mu'minin. Ini yang pertama Pak Ibu. Allah yang mengumpulkan, yang menghimpun hati-hati orang beriman. Ini yang pertama ya. Huwaladzi yazma'u qulubal mu'minin. Yaitu Allah yang mengumpulkan, yang menghimpun hati-hati orang beriman. Berarti Bapak Ibu orang beriman itu hatinya terkonek semuanya satu itu. Satu Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah.
Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu hatinya terkonek. Satu, kalau kita tidak peduli dengan urusan saudara kita yang lain, Nabi mengatakan kita bukan bagian dari umat Nabi itu. Kenapa? Karena ciri hati orang beriman itu ukhuwah, terkonek dengan yang lain. Satu Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan kalau kelingking kita sakit harus tersakit semuanya, kan begitu kan? Harus begitu orang beriman itu. Contoh kata Rasulullah, kalau ada tetangga kita yang lapar, kemudian ada orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, maka dia tidak akan pernah mendapatkan wewangian surga. Silakan Bapak Ibu renungkan. Kenapa gara-gara ada orang yang lapar, kemudian ada juga orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, orang yang tidur ini tidak akan pernah mendapatkan wewangian surga. Apa hubungannya dengan yang lapar? Karena orang beriman itu Bapak Ibu satu terkonek. Sehingga Nokia, connecting people. Kan itu ya. Bapak Ibu mungkin dulu pernah punya HP Nokia kan, itu tagline-nya connecting people itu. Iya, Pak. Kalau sekarang Bapak Ibu punya Nokia berarti Bapak Ibu sudah jadul ya. Ya, Pak Dokter, saya pulang dari Mesir kan tahun 2006 ya. Pulang ke Indonesia itu baru S1. Kemudian saya dikasih HP oleh kakak saya. Masih ingat ya. HP-nya itu ya ada antenanya Pak Dokter. Yang Nokia. Nu berat ya ini. Nu gede itu. Nah, itu HP pertama saya Bapak Ibu sekalian ya. Itu Nokia dikasih oleh kakak saya baru selesai S1 di Kairo ya. Itu connecting people Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang beriman Pak Dokter ya, tidak punya keterkaitan dengan yang lain, masa bodoh dengan orang yang maksiat, masa bodoh dengan orang yang saat ini sedang butuh pertolongan, masa bodoh dengan orang yang saat ini sedang mendapatkan banyak derita ya Bapak Ibu. Kita diancam oleh Nabi bukan bagian umat Nabi. Kenapa? Karena ciri mendasar dari iman adalah connecting people. Kita satu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita ini satu. Kalau sekarang Bapak Ibu hidup kita euforia dan kebahagiaan tanpa peduli dengan masalah-masalah saudara kita, terutama di Palestina dan lain-lain. Kita ini diancam bukan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu harus satu jaringan, harus satu koneksi. Sakit satu, sakit semuanya itu. Harus seperti itu. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kalau iman orang kan makin menguat, ikatan hati dengan yang lain itu akan semakin erat. Tapi kalau iman makin melonggar, ikatan hati akan makin melemah. Makanya Ustadz, sahabat surga ini, bagaimana caranya supaya terus ikatan hatinya makin kuat? Perkuat iman. Nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Semakin iman melonggar, semakin melemah ikatan di hati kita. Silakan Bapak Ibu jangan rawat iman kita. Saya yakin satu persatu di antara kita akan saling meninggalkan. Mulai lab group kan di sahabat surga Pak Dokter ya. Kan kita punya WAG. Apa WAG itu? WhatsApp group. Itu apa yang membuat kita senantiasa terikat Bapak Ibu? Iman, bukan yang lain. Maka siapapun yang tidak menjaga iman akan semakin melemah hubungan dengan yang lainnya. Mulai tidak aktif, mulai lab group Bapak Ibu dengan alasan nanti di waktu tulisan, mohon maaf saya lab group karena HP hang. Terpercaya ada HP hang sekarang. Kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, terikat hatinya satu sama lain. Maka kalau semakin kuat iman kita, ya, semakin dalam Bapak Ibu ikatan hati di antara kita. Tapi kalau semakin longgar imannya, semakin melemah ikatan hati di antara kita. Semakin tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lama-lama kita memutuskan ikatan hati itu. Coba Bapak Ibu, silakan Pak Dokter, rasakan kalimat ini. Ayo, apa kata Abu Darda? Inni la astaghfiru li sab'ina min ikhwani fi sujudi usammihim bi asmaihim wa asma'i abaihim. Kata Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, aku memintakan ampun setiap malam untuk 70 saudara-saudaraku dalam sujud-sujudku. Aku sebutkan nama mereka,
lengkap dengan nama bapak-bapak mereka itu. Ini kata Abu Darda. Coba. Innil astagfiru, aku pasti memintakan istighfar li sab'ina min ikhwani, untuk 70 saudaraku, fi sujudi, dalam sujud-sujudku. Usammihim bi asmahim, aku sebutkan nama mereka, wa asma'i abahim, dan aku sebutkan bapak-bapak mereka. Berarti dengan binnya lengkap Bapak Ibu ya, dalam sujud 70. So, saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang membiasakan ini setiap malam? Ayo ngacung, ada nggak di antara kita? Mual ayo, dokter ya. Kenapa Bapak Ibu? Iman kita berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi. Saking kuatnya iman mereka, ikatan hati mereka sangat kuat. Sampai dalam sujud saja, itu tidak pernah meninggalkan untuk memintakan ampun untuk saudara-saudara yang lain. Disebutkan namanya plus dengan binnya itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya, ini menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Tentang ikatan hati itu. Kenapa begitu kuat Abu Darda dengan sahabat-sahabat yang lain ikatan hatinya? Iman mereka yang sangat dahsyat. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita menjaga ikatan hati di antara kita agar kita bersaudara sampai ke surga? Perkuat iman, nggak ada cara lain. Iman semakin melemah, ikatan hati makin melonggar Bapak Ibu sekalian. Maka semakin berantakan iman kita, semakin tidak punya perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Ini kalimatnya. Coba Bapak Ibu rasakan nih kalimat Umar bin Khattab. Coba, rasanya aku tak mampu pejamkan mata, dirundung rindu kepada mereka yang wajahnya senantiasa ingatkan aku akan surga. Wahai Fajar, terbitlah segera, agar kukatakan kepada mereka, kutemui mereka, dan kukatakan kepada mereka, aku mencintai kalian karena Allah. Saking terpaut erat ikatan hati Umar bin Khattab dan sahabat yang lain, dalam satu malam tidak bisa pejamkan mata, dirundung kerinduan kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu, kita pernah begini enggak dengan kita di sahabat surga ini? Aduh, segera ingin ketemu ini, sampai Bapak itu galau begitu. Pernah nggak Pak? Sampai susah makan, susah tidur. Ya. Aku tidak bisa pejamkan mata, dirundung kerinduan kepada mereka. Rasanya ingin segera terbit fajar agar aku temui mereka. Dan aku katakan kepada mereka, aku mencintai kalian karena Allah. Itu kekuatan apa? Itu kekuatan hati, Ibu Bapak sekalian. Allah yang menghimpun hati kita. Bukan karena pertemuan kita, bukan karena materi, bukan apa. Allah yang menghimpun ini. Ya. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bermimpi ikatan hati kita begitu erat seperti ikatan hati para sahabat. Kalau kita iman tidak dirawat. Karena yang mengikat hati kita ada kekuatan iman itu, ya. Nah, begitu. Coba Bapak Ibu lihat di ayat ini. Nah, kita lihat di ayat ini Bapak Ibu sekalian. Silakan dilihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang mempersatukan, yang menghimpun, yang mengumpulkan hati orang beriman itu siapa Bapak Ibu sekalian? Allah. Coba lihat ini. Wa'allafa, dan Allah lah yang menghimpun hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Karena pertemuan hati orang beriman bukan karena keindahan dunia, nggak bisa itu. Itu semuanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu ya? Akan tetapi Allah lah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Allah maha gagah lagi maha bijak sana. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pak Dokter, yang disebut dengan Allah Al-Jami. Maka jangan pernah melepaskan genggaman hati di antara kita, karena pertemuan kita Allah yang merancangnya Bapak Ibu. Maka siapapun yang saat ini tidak menjaga ukhuwah di antara kita adalah orang yang kufur nikmat kepada Allah. Kan apalagi begini Bapak Ibu ya, kalau kita ingin berubah menjadi orang baik, Allah akan hadirkan orang-orang di kehidupan kita yang akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan di hidup kita. Itu kan Allah Bapak Ibu yang menggerakkan.
Ketika kita sungguh-sungguh beriktikad menjadi orang baik, Allah akan hadirkan orang-orang Pak yang akan menguatkan kita dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sahabat surga ini adalah rancangan terbaik dari Allah. Allah hadirkan orang-orang baik di kehidupan kita untuk mengistiqomahkan dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan kita. Kan begitu, Pak. Karena Allah yang mempertemukan hati di antara kita, maka jangan pernah kita putuskan, cerai-beraikan ikatan di antara itu. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, seperti ini. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Allah pertemukan kita ini gara-gara kita satu alma mater? Tidak. Apakah satu profesi? Tidak. Ini beragam Bapak Ibu ya. Apakah satu keinginan, satu hobi? Tidak. Di sini kan banyak hobinya Bapak Ibu, hobi ngemol kan? Ya. Hobinya blak gitu kan? Hobi cuangki. Beda-beda sekalian ya. Apa kita di satu kepentingan? Tidak. Tapi apa yang menghimpun hati kita ini menjadi sahabat surga? Keimanan kita kepada Allah. Ini yang menghimpun kita. Maka siapa di antara kita yang kurang menjaga iman akan terlempar itu. Itu sudah janji dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapa yang bisa menjaga ikatan hati di antara kita? Orang-orang beriman. Orang-orang yang punya keimanan yang hebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, kita lihat di ayat ini Bapak Ibu, coba. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Tuh Bapak Ibu, ikatan hati itu nikmat dari Allah. Jangan pernah kita kufur nikmat dengan tidak merawat ikatan hati di antara kita ini. Ketika kamu dalam keadaan masih jahiliyah dan bermusuh-musuhan, lalu Allah persatukan hati kalian. Masya Allah. Allah al-jami, yazma. Lalu menjadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah itu. Berarti ikatan hati di antara kita itu Bapak Ibu nikmat dari Allah. Betul? Masya Allah. Jangan pernah kufur nikmat. Dan kamu telah berada tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Saking hebatnya ikatan hati ini, ketika ada yang di tepi jurang, Bapak Ibu nanti di neraka, diselamatkan itu. Ini ayat Bapak Ibu sekalian. Wa kuntum ala syafa khufrati minan nar fa anqadhakum minha. Salah satu kenikmatan ikatan hati ini, kalau ada di antara kita yang nanti sampai ke tepi jurang, yang lain akan menyelamatkan mereka itu. Yang lain akan menyelamatkan kita. Ini hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ini hadis Nabi. Tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga itu Bapak Ibu sekalian. Coba ini hadis Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah menemukan ikatan hati, kalau kita sudah mengeratkan ikatan hati Bapak Ibu sekalian karena iman, itu lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Kenapa? Ini buktinya hadis ini dan ayat tadi. Kalau ada di antara kita yang sudah ada di tepi jurang, itu akan diselamatkan. Itu. Ternyata ikatan hati yang kita jaga selama di dunia akan membuahkan saling penyelamatan kelak di akhirat. Yang lain akan mencari kita dan mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahajjuna fa yuqalu lahum akhriju man araftum. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika ada di antara kita yang berada tepi jurang itu, yang lain akan mencari dan bertanya kepada Allah dan mencari kita. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia, yasumuna ma'ana, wa yusalluna, wa yahajjuna. Kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang harus kita jaga dari ketaatan kita kepada Allah di dunia ini kecuali menjaga ikatan hati di antara kita sama orang-orang beriman. Makanya apa kata Hasan Al-Basri? Istaksiru min astiqa'il mu'minin fa inna lahum syafi'un liyaumil qiyamah. Memperbanyaklah kalian bersaudara dengan orang-orang beriman karena mereka akan menjadi penolong-penolong kita kelak di akhirat. Itu kata Hasan Al-Basri. Pertemuan saya dengan Dr. Wedi bukan karena kita sama-sama profesi, sangat berbeda sekali pada profesi kita. Tapi mempertemukan saya dengan Dr. Wedi dan Allah jadikan bersaudara sebagaimana di hadis di ayat Al-Imran ini karena adalah pertemuan
iman, kekuatan iman Bapak Ibu sekalian. Maka ingatlah nikmat Allah mempersatukan hati kita dan menjadikan kita bersaudara. Itu nikmat terindah. Itu Allah Al-Jami Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan ikatan hati yang kita bina ini bisa kita rawat sampai kita bersama-sama di surga insya Allah. Ya. Baik, kita masuk ke bahasan kedua yang pentingnya. Baik. Jadi siapa Allah Al-Jami? Yang pertama, Allah yang menghimpun, yang menyatukan hati orang-orang beriman. Maka Ibu dan Bapak, tidak ada identitas terindah dari sebuah keimanan kecuali kekuatan dan keterikatan hati mereka dengan yang lain. Ya. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang sedang kekurangan, kita terpanggil untuk menolong. Ada yang sedang punya masalah yang berat, kita tergerak untuk meringankan. Itu kekuatan hati, Bapak. Kalau tidak ada itu semua, kata Nabi, kita bukan bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada perhatian kepada yang lain. Kenapa? Karena identitas orang beriman itu connecting people, bukan Nokia ya. Connecting people. Hatinya terikat satu sama lain. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita sampai ke suasana hati yang dimiliki oleh Abu Darda dan Umar bin Khattab. Ada kegelisahan di malam-malam tertentu karena adanya kerinduan untuk bertemu dengan yang lain. Bahkan mudah-mudahan menggerakkan kita untuk melangitkan doa-doa saudara-saudara kita di setiap sepertiga malam kita, di sujud-sujud terdalam kita itu. Ya. Tolong Bapak Ibu ya, kita saling mendoakan. Kita ada pertemuan ya di siang hari dengan obrolan-obrolan kita, juga ada pertemuan indah di malam hari dengan doa-doa terbaik kita. Jangan sampai kita ini sibuk riuh dengan obrolan di siang hari, tetapi tidak pernah ada pertemuan di malam hari lewat doa-doa terbaik kita. Jadilah orang-orang yang sibuk dengan pertemuan-pertemuan di siang hari dan sibuk dengan dengan melangitkan doa-doa kita untuk saudara kita di malam hari. Dan mudah-mudahan ukhuwah yang kita jalin di antara kita itu sampai ke tingkat perasaan Abu Darda dan Umar bin Khattab yang sampai tidak bisa nikmat makan, nikmat tidur, dan lain sebagainya karena ada kerinduan kepada yang lain. Mudah-mudahan Pak Dokter ya, setelah kajian ini juga nanti ada pertemuan lagi offline ya. Mungkin di rumah siapa nanti, kalaupun misalnya tidak ada yang bersedia, nanti boleh di rumah saya, karena sudah kita sampaikan kemarin. Rumah saya, Bapak Ibu, kalau tidak pundung kemarin, mari kita kembali silaturahim ya. Untuk kajian kembali, silaturahim kembali ya, di markas dakwah kita di Sahabat Surga ya. Itu di rumah saya insya Allah. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Siapa Allah Al-Jami itu? Yaitu Allah yazma'ukum liyomil jam'i. Allah yang menghimpun kita, yang mengumpulkan kita di hari perkumpulan dan pertemuan. Apa yang disebut dengan hari pertemuan itu Bapak Ibu? Yaitu hari akhirat. Jadi nama akhirat itu kan Bapak Ibu pertama Yaumul Jaza, kan hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari penghisaban. Yaumul Hasri, hari penyesalan. Juga disebut dengan Yaumul Jam'i. Salah satu nama akhirat disebut dengan Yaumul Jam'i, hari perhimpunan, pertemuan, dan perkumpulan. Siapa Allah Al-Jami? Yazma'ukum liyaumil jam'i, yang menyatukan kita di hari pertemuan, di hari perkumpulan semuanya, yaitu hari akhirat. Bapak Ibu coba kita lihat ya. Hari kiamat atau hari akhirat Pak Dokter disebut juga dengan Yaumul Jam'i, hari pertemuan. Kenapa? Haitsu yazma'u kullal khalaik fi yaumil hisab. Yaitu hari Allah mengumpulkan semua ciptaannya nanti di hari hisab, di akhirat. Yazma'ul awwalin wal akhirin. Allah mempertemukan, menyatukan yang awal dan yang akhir.
Maksudnya, manusia-manusia yang diciptakan di awal sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dipertemukan semuanya di hari itu. Wa yazma'ul insa wal jinna, mempertemukan jin dan manusia semuanya di hari itu. Wa yazma'u ahlas sama'i wal ardh, mempertemukan penduduk langit dan penduduk bumi di hari itu. Kama yaksudu bihi al-jam'u bil 'abdi wa amalihi, juga mempertemukan hamba dengan semua amal-amalnya di hari itu. Semuanya dikumpulkan, Bapak Ibu. Itu Allah Al-Jami, yang mengumpulkan, yang menghimpun manusia di hari kiamat, dipertemukan sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, dihimpun jin dan manusia, juga dihimpun dan dipertemukan manusia dengan segala amal-amalnya itu. Kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini. Allah mengumpulkan setiap nabi dengan umatnya di hari itu untuk menjadi syahid saksi atas mereka. Wa yazma'u fi hadzal yaum bainas sawab ahli ta'ah wal iqab ahli maksiyah. Allah mempertemukan ahli taat dengan pahalanya dan ahli maksiat dengan dosa-dosanya. Dipertemukan semuanya nanti di hari itu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Pak Dokter ya, mari kita jadikan hari pertemuan itu hari terbaik dan terindah kita. Masih ingat Bapak Ibu ya? Tidak ada yang harus kita rencanakan hari terbaik, kecuali hari di mana kita dikumpulkan dengan amal-amal kita itu. Mari Bapak Ibu kita bayangkan, di hari itu Allah pertemukan kita semuanya, termasuk kita dan amal-amal kita. Pertanyaannya, kalau Allah pertemukan kita dengan amal kita di hari itu, apakah kita berakhir bahagia atau penuh penyesalan? Kita dipertemukan dengan semua amal yang pernah kita lakukan selama ini. Kira-kira sahabat surga ini semuanya berakhir bahagia atau penuh penyesalan? Iya. Lihat wajah-wajah di sini itu pasti penuh bahagia Bapak Ibu. Ini mah orang-orang soleh ahli surga semuanya insya Allah. Karena ada di hari itu kata Jibril, orang penuh penyesalan Pak Dokter itu. Ketika Allah pertemukan dia dengan semua amalnya, dia berakhir penuh penyesalan. Mari Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang penuh kebahagiaan ketika dipertemukan dengan semua amal-amal kita di hari itu. Makanya saya akan sering sampaikan kepada Bapak Ibu, hari terbaik kita bukan hari kelahiran. Hari terindah kita bukan hari pernikahan. Tapi hari terbaik dan terindah kita adalah hari di mana kita dikumpulkan dengan amal kita dan kita berakhir bahagia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia ketika dipertemukan dengan semua amal kita di hari itu, yaitu hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di Al-Waqiah ayat 9 ayat 50. Qul innal awwalin wal akhirin lamazmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang awwalin terdahulu wal akhirin kemudian benar-benar akan dipertemukan, dikumpulkan, disatukan di waktu tertentu di hari yang dikenal, yaitu di padang mahsyar di hari kiamat. Semua dipertemukan. Bapak Ibu, semacet apa itu ketika itu? Bertelanjang kan Bapak Ibu semuanya ya. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita saling melihat tanpa ada baju, ini kita akan saling melihat. Kalau kata kita boro-boro gitu ya, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah Bapak Ibu coba kita lihat di sini. Kan Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita dipertemukan semua nanti di padang pasar, kan tanpa busana, kita akan saling melihat, kan begitu? Nabi itu mengatakan kepada Aisyah, Bapak Ibu, kalau bahasa kita gitu Pak Dokter, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan yang kedua, pada hari ketika manusia itu lari, di hari itu Bapak Ibu, manusia akan lari dari saudaranya, ibu dan dari bapaknya, istri dari anak-anaknya. Dan setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang cukup menyibukkan masing-masing.
dipertemukan, tetapi kita tidak akan saling salaman, Bapak Ibu, tukar WA gitu. Tidak akan saling bertanya, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sampai seorang istri akan lari dari suaminya, akan lari dari anak-anaknya dan lain sebagainya. Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 33 sampai 37 ya. Karena kita disibukkan dengan likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap kita punya kesibukan masing-masing di hari itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Dan kedua kaki kita tidak akan pernah beranjak di hari itu. Apakah ke surga atau ke neraka? Sebelum ditanya 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang usia, tentang amal, tentang harta Bapak Ibu ya. Dan tentang apa satu lagi? Tentang ilmu. Ini salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pertemuan kita di hari itu, Bapak Ibu sekalian, hari yang paling menegangkan. Bahkan di hari itu lamanya kita sampai 50.000 tahun, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sampai-sampai kata Nabi, saking merasa kehausannya, kepala kita seakan terputus dari leher. Dan matahari itu sangat dekat dengan mata kita. Bahkan ada yang tenggelam dan keringatnya sendiri ketika itu. Ini Rasul sampaikan di hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu ya, coba kita lihat misalnya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Baik. Di banyak hadis di hari mahsyar itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti saya punya kajian tentang wisata kampung akhirat. Bagaimana perjalanan akhirat kita dari mulai kematian sampai berakhir di surga, itu ada banyak etape yang akan kita lalui kan. Ada mahsyar, ada sirat, ada mizan, ada hisab ya. Ada apa? Ada kontoroh dan lain sebagainya. Hampir 12 etape yang akan dilalui sebelum kita pulang ke surga ya. Dari mulai kematian sampai surga itu etapenya sangat panjang sekali. Dan di antara etape yang akan kita lalui nanti setelah kematian kita namanya adalah pertemuan kita di mahsyar, di padang mahsyar itu ya. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban yang setelah itu akan menentukan masa depan kita apakah berakhir di surga atau di neraka itu ya. Semua sangat bergantung kepada hari itu ketika Allah mempertemukan kita dengan amal-amal kita, menghisapnya satu persatu ya. Makanya Ibu dan Bapak, pertemuan kita dengan Allah ketika itu disebut dengan liqaun adzim kata ulama, pertemuan yang sangat besar. Kenapa? Karena pertemuan ketika itu walaupun manusia itu banyak dipertemukan semuanya Bapak Ibu ya, disatukan dalam satu tempat, tetapi ditanya satu per satu sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Maryam itu. Antara kita dan Allah tidak ada penerjemah. Betul-betul satu persatu untuk ditanya semua amal kita dan tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan itu akan menentukan masa depan akhirat kita. Nanti Allah akan bertanya kepada kita di hadis Muslim, amil takada wa kada, amil takada wa kada, amil takada wa kada. Apakah engkau yang melakukan, apakah engkau pernah begini, apakah engkau pernah begitu? Semua akan ditanya oleh Allah. Dan kata Nabi, kita hanya bisa menjawab na'am, na'am, dan na'am. Iya, dan iya, dan iya. Karena yang akan berbicara itu bukan mulut kita, tapi anggota badan kita akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaan-pertanyaan Allah itu, di hari itu, akan menentukan masa depan akhirat kita. Ribuan tahun tidak ada makanan, tidak ada minuman, matahari sangat dekat sekali, sampai-sampai kata Nabi, banyak yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya, di hari pertemuan itu Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan saya berjelaskan satu persatu dengan rinci Bapak Ibu dalam kajian tentang rihlah ila darul akhirat, wisata ke kampung akhirat. Tapi Bapak Ibu sekalian, di hari yang sangat mendebarkan itu, karena setiap manusia menunggu keputusan Robnya, apakah akan melemparkan dia ke neraka atau sebaliknya membawa dia ke surga. Ada 7 golongan kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah yang akan dinaungi di hari itu, di mana kita dikumpulkan semuanya itu. Yang tidak ada naungan Allah, kan hari itu panas kata Pak Dokter. Matahari itu sampai seakan-akan ada di pelupuk mata itu. Sampai orang tenggelam dan keringatnya sendiri.
Tapi di hari itu, kata Rasulullah di hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, saya percepat karena waktu saya, kata Pak Dokter harus 5/4 ini. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Imam adil, pemimpin yang adil. Syabun nasa'a bi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, dan orang yang saling mencintai karena Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, sahabat surga, ini adalah hamba-hamba pilihan terbaiknya yang saling mencintai karenanya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sahabat surga ini mendapatkan naungan kelak dari Allah. Di padang mahsyar, di tempat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa rajulun talabat imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, ya. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan sebagainya, kemudian mengatakan aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqu akhfa hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berimpak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki di kesendirian, di kesunyian, berderai air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari semua manusia dikumpulkan itu. Di hari tidak ada makanan, tidak ada minuman, di hari yang sangat panas sampai orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, di hari di mana orang saking kelaparan, kehausan, seakan-akan kepala dan lehernya terputus Bapak Ibu sekalian. Namun di sana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan di antaranya adalah di sini tadi Bapak sebut siapa? Wa rajulan tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita pun karena Allah. Kita tidak saling mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan naungan kelak di Allah, di hari Allah pertemukan semua manusia di hari kiamat itu. Pak Dokter, ini mungkin ya, saya tidak bisa perpanjang lebar karena biar ada kesempatan buat kita untuk diskusi ya. Ya. Saya persilakan kepada Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Pak Ustadz Dedi. Jazakumullah khair, Pak Ustadz Dedi. Kajian tema yang sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu dalam pembahasan setiap pembahasan Asmaul Husna yang Ustadz Dedi sampaikan. Pertama kita pahami dulu makna katanya Ustadz ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz mengenai makna kata al-jami. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Ustadz masuk ke tema yang utamanya adalah Allah al-jami, Allah yang mengumpulkan. Tadi ini mungkin baru pengantar saja. Mungkin nanti berikutnya akan lebih dalam lagi untuk tema berikutnya. Tadi Ustadz saya rencananya Pak Dokter akan membahas tentang padang mahsyar itu dari awal sampai akhir ya. Siap Ustadz. Hari Allah kumpulkan kita semua di hari itu, insya Allah. Siap. Yang tadi Ustadz bilang di tema yang jalan-jalan apa? Rihlah ila darul akhirah, wisata ke kampung akhirat. Ya, itu mungkin akan lebih detail ya Ustadz ya. Kita bahas mengenai Allah al-jami. Ya, nanti di pekan berikutnya mungkin akan lebih dalam lagi. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka diskusi. Silakan pada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktunya agak sedikit diperlonggar supaya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Sekali lagi pertanyaan satu orang per pertanyaan dengan pertanyaan singkat ya. Baik, ada yang raise hand. Dr. Dele silakan Teh Dele. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bu Dokter. Ya, kalau saya ngebayangin gini ya Pak Ustadz, kan di dalam otak manusia itu kan ada otak, maksudnya di dalam manusia itu ada otak manusia, ada otak mamalia dan ada otak reptil gitu ya. Nah, saya ngebayangin
di padang mahsyar itu kalau misalnya memang kesehariannya yang dipakai otak mamalia atau otak reptil, ya bentuknya juga akan seperti itu ya. Si tubuhnya itu dengan sendirinya, karena kan yang cabut nafsnya gitu ya. Kalau saya ngebayangin gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Jadi maksudnya menjawab bukan dengan mulut, tapi memang dengan tubuhnya aja udah kayaknya eh, udah gambarannya tuh udah kelihatan gitu. Gitu sih. Kalau kebayang saya sih gitu. Iya, Membayangkan. baik, baik. Silakan, Memang kalau kita lihat di surat Yasin ya, Bu Dokter ya, nanti akan jawab pertanyaan kita ini. Allah kan bukan afwahim, bukan mulut ya, tapi aidihim, arjulihim, tangan, kaki mereka, bahkan di dalam riwayat yang lain tuh kulit ya, itu semuanya akan menjadi saksi untuk menjelaskan siapa kita selama di dunia, kan begitu. Jadi kadang kalau bahasa ulama kita ini, tubuh kita ini kayak adem ayem. Padahal semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah tentang siapa kita. Ya, Kan itu Bu jadi Dokter ya. maksudnya bersaksinya tuh memang sudah bentuknya tuh udah apa sih, udah menunjukkan gitu. Udah nggak perlu ditanya, udah oh ya kamu bentuknya udah, karena memang keseharian juga udah kayak gitu gitu. Kalau Baik. kebayang saya sih. Nanti bagaimana cara berdiskusinya dengan Allah kan itu wallahu alam pada Bu Dokter ya. Allah Maha tahu nanti bagaimana saksi-saksi dari tubuh kita ketika bersaksi di hadapan Allah itu seperti apa. Memang itu bukan bahasan ilmu, maksudnya tidak bisa apa namanya, kan kadang ilmu itu dipersonifikasi begitu ya. Berarti ini butuh keimanan, tetapi memang apa yang disampaikan oleh Bu Dokter seperti itu. Contoh misalnya, kenapa Rasulullah itu kalau menyuruh kita sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah itu harus beda tempat, kan begitu ya. Nabi menyuruh kita untuk bergeser. Karena semua tempat itu akan menjadi saksi kebaikan kita. Nah, bagaimana cara mereka bersaksinya betul-betul wallahu alam Bu Dokter. Tetapi semuanya akan betul-betul saksi kebaikan-kebaikan kita, termasuk tubuh kita. Bahkan kata dokter siapa yang kemarin di penjara itu, Soleh Al-Munjid, siapa? Saya lupa ya. Soleh Al-Munaji. Beliau salah satu ustadz ulama Saudi yang baru keluar dari penjara ya. Bahwa beliau nanti kita ini akan disidang oleh tubuh kita gitu Bu Dokter. Gitu. Maksudnya semua itu akan menyidang kita gitu ya di akhirat itu, baik keburukannya maupun kebaikannya itu. Karena kan semuanya termemori kan ya di dalam. Nah betul, termemorikan. Tidak ada yang termemorikan. Ya, termemorikan di dalam, kan itu sudah terbukti di apa namanya, di tulang ekor bagian tulang ekor bagian bawah yang kalaupun dikubur atau dibakar itu nggak akan pernah bisa hancur. Jadi itu yang nanti itu bisa diilmiahkan seperti itu juga Pak Dokter ya. Termasuk misalnya waktu Bu Dokter. Kan disulukiskan oleh Hasan Basri, anna khalqun jadid ya wa ala amalika bisyahid. Aku ini makhluk yang baru, kata waktu itu. Maksudnya tidak ada detik yang akan terulang. Semuanya itu baru semuanya. Tapi wa ala amalika bisyahid. Dan waktu itu akan menjadi saksi kita tentang perbuatan kita nanti di hari akhirat. Semuanya mengalir, tidak ada yang kembali waktu itu ya. Tapi semua yang telah mengalir itu semuanya akan berkumpul dan akan menjadi saksi tentang amal kita kelak di akhirat. Itu pun disampaikan oleh para ulama. Anna khalqun jadid wa ala amalika bisyahid. Kata waktu, aku ini makhluk yang baru, maksudnya tidak ada yang terulang, semuanya akan lepas begitu saja. Tetapi semua waktu yang pulang ke akhirat itu, yang tidak kembali itu semuanya akan menjadi saksi kita tentang. Makanya Bu Dokter ya, tidak hanya tubuh kita, tempat yang kita langkahi gitu ya, bumi yang kita pijak, waktu yang kita lewati, semua itu akan menjadi saksi, termasuk harta yang kita gunakan, semua akan menjadi saksi tentang kita kelak di akhirat. Ya, itu mungkin Bu Dokter ya, selain tubuh ini juga kita banyak yang menjadi saksi tentang kebaikan dan keburukan selama kita ada di bumi. Iya, terima kasih. Jazakallah Pak Bu Dokter ya atas. Ya. Tapi tadi Pak Dokter Wedi ya, kajian tentang tulang ekor itu juga memang
kalau dikaitkan dengan persaksian kelak di akhirat, menarik Iya. untuk kita kaji sebetulnya ya. Masya Iya. Allah itu. Ya, kalau kita bayangkan bahwa hari the judgment, hari apa, Nah, hari judgment ya, hari pengadilan. pengadilan itu di dunia kan ada upaya kita untuk berargumen ya. Tapi kalau di Betul. akhirat sana kan kita tidak sama sekali ada hak untuk berargumen. Iya. Karena gini Semuanya Pak Dokter ya, kalau mulut kita nanti berargumen, nanti kita banyak berapologi kan begitu ya. Ya, betul. Kata Dan Allah tuh dari- kan, amil takadawa, kata kamu perbuat itu, iya, tapi Iya. itu salah paham tuh, nggak bisa begitu. dengan alam pikiran kita yang terbatas ini membayangkan saja sangat mengerikan saja. Masya Allah. Apalagi kalau dengan hal yang lebih nyata ya pastinya ya, melebihi dari apa yang diterbayangkan oleh kita sekarang. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dilindungi Allah dan diberikan syafaat ya mungkin. Terima kasih Dr. Dele. Amin. Pertanyaan berikutnya dari chat ya Ustaz ya. Mau di Dari sini ini ya, ada dari Tasik ya, Ya. enggak, silakan. ya, ini izin Ustaz ini bertanya mengenai 7 golongan tadi yang disebutin oleh Oh. Ustaz. Betul. Ini ada pertanyaan dari Mbak Endang, kemudian juga dari Mbak Eti ya. Mbak Eti sedikit menyampaikan kenapa Ustaz disebutkan teh ari jalun lae kalau kaum laki-laki gitu, ari perempuan kemana gitu. Iya, Ustaz, baik. silakan untuk menyampaikan Ini penjelasan. bahasa ulumul Quran. Kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis, ketika bicara julun itu menyangkut semuanya. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham ini ilmu ulumul Quran ya. Kalau Allah khitabnya laki-laki, berarti khitab itu untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau khitabnya perempuan, laki-laki tidak masuk. Awas, harus begitu pemahamannya ya. Makanya di hadis ini semuanya rojulun, itu untuk mewakili semuanya. Mewakili semuanya ya. Makanya Bapak Ibu misalnya kalau kita ini ada pertemuan laki-laki perempuan, saya akan bilang assalamualaikum. Karena kum ini kan antum, laki-laki kan. Tapi dalam kajian bahasa Arab, kalau disebut laki-laki berarti kena semuanya. Tapi kalau khusus perempuan, Bu Dokter, saya akan bilang assalamualaikumna, kan begitu. Atau jazakunallah, bukan jazakumullah kan begitu. Walaupun jazakum juga bisa sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa ketika disebut laki-laki di dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya kena. Namun kalau disebut perempuan, laki-laki tidak kena, gitu ya. Contoh dalam Al-Quran, hendaklah kalian itu perempuan mengulurkan juyubuna tuh hijabnya sampai ke dada gitu ya. Kan itu hitamnya perempuan di surat An-Nur itu. Laki-laki emang nggak boleh pakai jilbab. Itu nggak masuk ya. Tapi kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu laki-laki perempuan Bapak Ibu. Itu laki-laki, amana, amanu, amanat, amanata, amakna, kan begitu ya. Itu hitamnya laki-laki, perempuan masuk semuanya begitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu jangan aduh ini Rasulnya sensi ke perempuan itu nggak begitu ya. Sampai tidak disebutkan. Kalau Rasul menyebutkan laki-laki berarti itu tandanya perempuan pun kena. Tapi kalau sudah menyebut perempuan, laki-laki tidak kena. Itu ulumul Quran Bapak, itu bahasa Al-Qur'annya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Pak Dokter. Tapi yang menjelaskan bahwa di neraka itu kebanyakan perempuan itu betul ya Ustaz? Nah itu mah laki-laki nggak kena. Iya kalau sebutnya perempuan. Kalau sebut laki-laki, semua perempuan juga kena Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat syariat-syariat dalam Al-Quran Pak Dokter itu sebenarnya hitamnya laki-laki kan? Itu menunjukkan perempuan pun dapat. Contoh misalnya Bapak Ibu tentang bab akimus sholah. Akim itu laki-laki perempuan Bapak Ibu. Akim itu laki-laki. Akim laki-laki. Kalau perempuan akimi atau akimna, kan nggak ada bahasa akimna sholah, nggak ada kan? Adanya akimis sholah. Itu namanya domir laki-laki. Semua perempuan kena ya. Tapi kalau masalah haid ya Pak Dokter ya di dalam surat itu perempuan, laki-laki nggak kena masalah haid gitu ya. Itu ilmu ya, salah satu ilmu begitu. Contoh misalnya Pak Dokter di dalam Al-Qur'an Allah sering disebut dengan nahnu. Ya kan?
Mhm. Tadi waja'alna. Nahnu itu banyak kita. Kita itu satu atau banyak? Banyak. Banyak. Kalau aku satu, kalau kami banyak. Tapi kenapa Allah dalam Al-Quran senantiasa bicara kami? Kami Ya. jadikan, ya, kami ciptakan, kami berikan. Kenapa banyaknya kami, itu bukan aku. Kalau kami itu banyak atau satu, Bapak Ibu? Banyak. Berarti Allah tuh banyak, bukan begitu pemahamannya. Allah dalam Al-Quran sering bicara kalimat kami, bukan aku. Kami jadikan, kami ciptakan, kami berikan. Kan gitu Pak Dokter ya? Itu namanya litakzim, bukan litaksir. Untuk menunjukkan Allah itu agung, bukan Allah banyak, Bapak Ibu. Ya. Ya, begitu bahasanya di dalam Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin Ustaz, 7 golongannya bisa di-spill singkat Ustaz. Mungkin ada yang tadi tidak sempat mencatat. Baik, 7 saya akan golongan. kembali Bapak Ibu ya share. Nah ini perlahan aja Pak Dokter ya. Ya. Satu, pemimpin yang adil. Adil. Yang kedua, pemuda dan pemudi yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan yang hatinya terikat dengan masjid, Bapak Ibu ya. Bisa disebutkan rojul, ini bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tergantung nanti konteks syariat yang lain kan begitu. Hati yang terikat dengan masjid. Terus warojulani tahabbani fillahi istama alaihi wa tafaraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian bertemu dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian warojulun tolabat imro'atun data mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kekayaan, tapi laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Artinya orang yang tidak bermaksiat ya, pemahamannya itu. Kemudian warajulun tasaddaqa ahfahatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, kan begitu. Kemudian warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian dan kesunyian dan mengalir kedua air matanya, kan begitu. Ini golongan. Satu, imam yang adil. Dua, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Tiga, yang terikat hatinya dengan masjid. Empat, yang saling mencintai karena Allah. Lima, yang diajak maksiat tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. 6, yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak dipublikasi. Hari ini alhamdulillah saya sudah sedekah 20.000, nggak usah begitu sekalian di Facebook ya begitu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dipakai tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah yang ingat Allah di kesendirian dan kesunyian sampai mengalir kedua air matanya. Masya Allah. Ini adalah golongan orang yang tidak akan pernah merasakan terik panasnya di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin Pak Dokter ya secara singkat. Siap. Karena saya tidak bisa membahas satu persatu karena waktu. Iya, betul. Wallahu Baik, a'lam. Ustaz. Mohon. Berikutnya Teh Rini ya. Udah raise hand. Dipersilakan Teh Rini. Oh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh Rin, silakan. Iya, Ustaz, untuk kajian hari ini cukup mengerikan gitu ya. Ini baru apa ya, Teh Rin, baru belum dijelaskan semuanya, baru singkat ya, karena ya nanti kita spill satu persatu di kesempatan yang lain. Iya, Ustaz, saya pernah mendengar Allah itu pernah memberikan tanggung jawab gitu ya, menawarkan tanggung jawab kepada gunung, kemudian tanah, bumi, dan seterusnya, tapi mereka menolak karena tidak sanggup. Iya. Nah, tapi ketika ditawarkan kepada manusia, mereka menyanggupi, manusia itu menyanggupi. Yang jadi pertanyaan adalah tanggung jawab apa, perjanjian apa, kok bisa-bisanya kita manusia menyanggupi amanah itu, amanah yang sangat berat ini. Padahal padang mahsyar dan lain sebagainya itu sangat berat sekali. Itu mohon penguat imannya, Ustaz. Terima kasih. Wah, ini bahasanya satu pertemuan ya, Teh Rin. Masya Allah. Baik ya.
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang amanah itu ini amanah ya. Yang disampaikan di dalam Al-Qur'an juga, di dalam hadis Rasulullah SAW tentang bukan ketidakmampuan ya, ketidakmauan makhluk Allah yang lain untuk memikulnya, tapi manusia yang ini salah satu bahasan ulama adalah Bapak Ibu sekalian, salah satu kesombongan manusia begitu ya, terkait dengan apa yang Allah amanahkan tersebut. Kalau Teh ini amanahnya apa saja, ini banyak sekali pendapat para ulamanya ya. Tetapi kesimpulannya tentang iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah satu ada yang mengatakan manusia itu ceroboh sampai menerima amanah tersebut ya. Tetapi yang paling masyhur adalah ketakaburan para ulama seakan-akan sanggup begitu. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya ya, karena kita sudah menyanggupinya kan begitu. Karena kalau tidak menyanggupinya, betul kata Teh Rin tadi, sanksinya adalah akhirat yang sangat berat itu yang menanti untuk meminta pertanggungjawaban. Dari semua pendapat itu, tapi ini hanya masih umum Teh Rin ya. Amanah itu adalah amanah untuk untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih mentah ya, karena harus butuh penjelasan yang cukup besar dan cukup banyak dan cukup harus satu pertemuan kalau bisa. Tetapi pada intinya ini salah satu kecerobohan, kecongkakan, ketakaburan manusia, seakan-akan mampu kan begitu ya. Tetapi karena kita sudah menerimanya, berarti kita harus jaga amanah itu sebaik-baiknya ya. Karena kalau tidak nanti ada akhirat yang akan menanti. Itu mungkin dulu Teh Rin ya, karena ini bahasanya cukup satu tema yang harus dibahas satu pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustadz, mungkin karena waktu juga ya, mungkin kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Tapi insya Allah pekan depan, insya Allah Ustadz ya bisa kita lanjutkan kajian tema ini, atau juga nanti kita switch dulu ke tema yang tadi Ustadz, jalan-jalan ke Padang apa? Rihlah ila darul akhirah, wisata kampung akhirat Pak Dokter. Ya, wisata ke kampung akhirat ya. Kalau wisata kampung akhirat ya kita siapkan, kencangkan dulu ikat pinggangnya. Kita akan sama-sama masuk ke roller coaster ya. Insya Allah. Ustadz izin dipersilakan untuk menutup ya Ustadz ya kajian sore hari ini dengan doa dan tentunya kesimpulan singkat berkaitan dengan sore hari ini. Persilakan Ustadz. Baik Pak Dokter. Ya, saya lagi membaca tafsir ini Pak Dokter. Ya. Tafsir surat Al-Ahzab ayat 72. Ini kan yang pertanyaan Teh Rin tadi ya. Tapi panjang banget bahasan-bahasannya itu, termasuk amanah untuk menjalankan agama ya, atau menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ya, yang disebut amanah itu. Ini menarik untuk kita bahas lain waktu Teh Rinnya insya Allah. Itu Al-Ahzab ayat 72. Nanti kita bisa cek semua tafsirnya dan nanti bisa kita sampaikan di kajian berikutnya insya Allah. Pak Dokter, mungkin pertemuan ke depan kita akan bahas dulu tentang akhirat ini ya Pak Dokter, tentang wisata kampung akhirat berapa pertemuan, dan setelah itu kita kembali masuk ke Asmaul Husna. Ini untuk menjelaskan Allah Al-Jami, Allah yang maha menghimpun kita di padang mahsyar di hari kiamat. Bagaimana suasananya, pertemuannya, apa yang akan terjadi di sana itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini dulu mungkin Ibu dan Bapak sahabat surga yang Allah rahmati dan Allah berkahi sebagai mukadimah kita untuk masuk ke rihlah ila daril akhirah, wisata kampung akhirat. Mari Bapak Ibu kita sekalian kita akhiri dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Pak Dokter. Iya, baik, jazakallahu khair Pak Ustadz Dedi, Bapak Ibu